warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Sesi Ulul Azizah dengan NIM 2300247 dari Departemen Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang tahun 2023. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai proposal Business Plan Tas Kanvas Rajut yang dimaksudkan untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga penulisan proposal ini dapat berjalan dengan lancar. Proposal ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan. Keberhasilan penulisan proposal ini tidak luput dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arif Maulana SEMM sebagai dosen pembimbing mata kuliah pengantar kewirausahaan, orang tua yang telah memberikan bantuan moral dan material, serta segala pihak yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis menyadari bahwa proposal ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh karena itu, segala kritik, tambahan, dan masukan yang membangun dari segala pihak sangat penulis harapkan. Dengan menjalankan usaha ini, penulis berharap bisa menurunkan tingkat angka pengangguran di lingkungan sekitar penulis, serta bisa meningkatkan produktivitas usaha rumahan menjadi suatu usaha yang berkembang dan bisa menempuh label tingkat usaha yang tinggi dan memberikan wadah penampung ide-ide kreatif dari banyak ibu rumah tangga yang bisa melakukan usaha ini sebagai sampingan. Dengan usaha ini, penulis juga berharap bisa mendapatkan penghasilan yang lebih besar dengan modal yang kecil serta kreativitas yang luar biasa. Untuk mencapai hasil yang maksimal, penulis tidak menggunakan alat mesin bantu rajut dalam proses produksi, melainkan tambahkan produk rajutan tangan asli atau proses tradisional. Dengan itu, sebelum memulai produksi, penulis akan mengasah kembali kemampuan dalam hal merajut tersebut. Dalam proses pemasaran, penulis menggunakan metode promosi melalui media sosial dan promosi lainnya yang memungkinkan. Target pemasaran yaitu kaum wanita. Secara umum, pemasaran dari produk ini mencapai semua lingkup masyarakat, baik dari aspek usia maupun lapisan ekonomi. Latar belakang. Berbicara tentang kerajinan tidak akan pernah usai untuk dibahas, karena selalu saja ada ide kreasi baru dari para pengrajin. Dengan berbagai bentuk dan bahan yang digunakan, mulai dari bahan yang murah dan mudah didapatkan hingga bahan yang mahal pun dapat dikreasikan menjadi kerajinan baru yang menarik. Salah satu dari kerajinan menggunakan bahan yang mudah dan mudah ditemukan sekitar kita adalah rajutan. Keterampilan ini hanya membutuhkan keterampilan benang rajut serta jarum rajut yang biasa disebut dengan haken. Kerajinan rajut merupakan suatu kerajinan yang sangat diminati oleh kaum perempuan. Kerajinan ini awalnya hanya bermula dari sebuah hobi yang dapat dijadikan sebuah peluang usaha baru yang menguntungkan. Hasil produksi dari rajutan ini masih memiliki keunikan tersendiri, sehingga masih sangat banyak diminati oleh konsumen. Sementara seiring dengan perkembangan zaman, kerajinan rajut tidak hanya diminati oleh para ibu-ibu, namun juga bisa menarik minat para remaja putri, serta perlengkapan bayi dan kaum laki pun sudah banyak yang terbuat dari rajutan. Hingga cakupan pemasaran semakin luas. Tujuan dari penulisan proposal. Yang pertama, untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dari hasil karya mahasiswa. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa luas pemasaran produk rajutan. Yang ketiga, untuk meningkatkan harga jual dari produk rajutan. Kegunaan dari proposal business plan ini, yang pertama,
Kegunaan yang dapat diambil dengan mengikuti program ini adalah selalu berpikir kreatif, inovatif, dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam berwirausaha sehingga memunculkan suatu ide dan karya yang bisa menghasilkan. Dengan dibukanya usaha ini diharapkan dapat mengurangi tingkat pengangguran sekitar tempat usaha. Luaran dari produksi tas kanvas rajut. Yang pertama, tas kanvas rajut dengan ukuran besar, harga jualnya 90.000. Yang kedua, tas rajutan ukuran kecil dengan harga 45.000. Gambaran umum rencana usaha. Yang pertama, kelayakan usaha. Berdasarkan analisis modal dan kemungkinan penjualan, yang mana modal untuk usaha ini sangat rendah, tapi dengan barang baru yang dihasilkan bisa didapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa ini layak untuk dikembangkan. Yang kedua, analisis pemasaran. Target awal pemasaran adalah masyarakat sekeliling tempat tinggal penulis yang sekalipun merupakan tempat produksi. Penjualan rajutan ini dilakukan secara personal selling dengan menjelaskan keunggulan dari rajutan serta keunikan yang disajikan, dan selanjutnya dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga, kelangsungan usaha. Rencana usaha adalah salah satu bentuk usaha yang mudah berinteraksi di mana saja dan memerlukan bahan baku yang mudah didapatkan, yaitu benang rajut. Di mana benang ini sangat banyak tersedia di pasaran. Pemasaran pertama dilakukan kepada masyarakat sekitar yang kemudian dilanjutkan dengan perkembangan brosur sehingga mudah menyebar kemana-mana. Lalu pemasaran akan ditingkatkan melalui pemasaran secara online maupun blog tersendiri, sehingga memudahkan konsumen untuk membeli produk dari pemasaran semakin luas, dan konsumen tidak harus mendatangi galeri pemasaran secara langsung untuk membeli produk yang disediakan. Dengan demikian, pemasaran dari produk tersebut dapat mencapai cakupan antar provinsi bahkan mancanegara sekalipun. Yang keempat, evaluasi. Melakukan pencatatan jumlah pengunjung yang akan menjadi calon pembeli dan mencatat jumlah calon pembeli yang kemudian membandingkan jumlah antara keduanya. Menelusuri sebab apa yang membuat calon pembeli tidak jadi membeli dari produk yang disediakan, kemudian melakukan perbaikan estetik kekurangan-kekurangan dari segala bidang dan aspek-aspek. Metode pelaksanaan. Yang pertama, input, yaitu benang rajut, jarum benang baku, kanvas, ringde, rantai tas, dan plastik kemasan. Yang kedua, proses. Dimulai dengan pemilihan pola-pola yang sesuai dengan produk yang diinginkan. Sebelumnya pilih warna yang menarik, kemudian rajutan bisa dimulai sambil mengisi luang waktu. Outputnya, yang pertama benang rajut dengan jumlah satu warna, kisaran harga 60.000. Yang kedua, jarum yang terdiri dari satu jarum yang harganya 5.000. Yang ketiga, kanvas, jumlah satu kanvas dengan harga 30.000. Yang keempat, ringde, jumlahnya satu bungkus kecil dengan harga 5.000. Yang kelima, rantai dengan jumlah satu bungkus harganya 10.000. Yang keenam, kemasan dengan jumlah satu bungkus dan harganya 5.000. Jadi keseluruhan modal awal yaitu 100.000 rupiah. Anggaran biaya, yaitu peralatan penunjang yang terdiri dari satu toko dengan harga 2 jutaan, yang kedua etalase dengan harga 600.000. Total biaya peralatan penunjang yaitu 2.600.000. Dan kemudian biaya habis pakai yang terdiri dari satu benang dengan harga 60.000, satuannya terdiri dari 4 warna dan jumlahnya kisaran 240.000. Yang kedua, kanvas, harganya 30.000, satuan satu bahan dengan harga 30.000. Yang ketiga, ringde,
harganya 5.000, satuannya 1 pack dengan harga 5.000. Yang keempat, rantai dengan harga 10.000, satuan 1 pack dan jumlah harganya 10.000. Yang kelima, kemasan dengan harga 10.000, satuan 1 pack dan jumlah harganya 10.000. Jadi total biaya yang habis pakai berjumlah 295.000. Dan total seluruh biaya yang dibutuhkan kisaran 2.895.000. Inilah gambaran bentuk dari tas kanvas rajut yang akan dijadikan bahan produksinya. Sekian penjelasan proposal dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.